Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Agama tersebut telah dianut oleh masyarakat Nusantara bahkan pada abad 7-12 Masehi. Di beberapa wilayah kepulauan Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Masuknya Islam di Nusantara dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama yaitu jalur utara dengan rute dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Yang kedua yaitu jalur selatan dengan rute dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Mayoritas masyarakat di Nusantara yaitu beragama Islam. Penyebab hal tersebut yaitu yang pertama, adanya dorongan bagi setiap muslim untuk berdakwah sesuai kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua yaitu adanya kesungguhan para juru dakwah secara terus-menerus kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu persyaratan untuk masuk Islam yang sangat mudah. Yang keempat yaitu adanya persamaan hak dalam agama Islam. Yang kelima yaitu raja-raja Islam di Nusantara ikut berperan aktif dalam berdakwah. Ada 5 strategi yang digunakan untuk dakwah Islam di Nusantara, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Nusantara yang berada di daerah Sumatera. Pada saat raja masuk Islam, rakyatnya pun turut masuk Islam. Dari proses inilah berawal berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh Lok Semawe atau di daerah Aceh Utara. Rajanya bernama Marah Silu. Ia bergelar Sultan Malik As-Soleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada perkembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan. Pada kemudian hari, Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Selanjutnya berada di daerah Jawa. Penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik yang wafat pada tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Barulah sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Juga berita Mahuan pada tahun 1416 Masehi. Pengembangan Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Yang pertama yaitu Sunan Gresik, atau nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali tertua yang mensyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya daerah Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Ia dimakamkan di desa Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka, putri yang menjadi istri Sunan Kalijaga. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi.
dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri. Kemudian ia merantau bersama Raden Paku ke Pasai untuk mendalami Islam. Yang keempat yaitu Sunan Giri, atau nama aslinya yaitu Raden Paku. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di daerah Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya yaitu Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, dan ibunya Dewi Sekardadu, seorang putri Raja Belambangan Minak Sembayu. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai. Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri mendirikan pesantren Giri, kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau mengutus para mubaligh untuk dakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Yang kelima yaitu Sunan Derajat atau Syarifuddin. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan adiknya yaitu Sunan Bonang. Santri-santri beliau berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati atau 7 km sebelah utara Cirebon. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam di Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastranya yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Ngijil. Yang kedelapan yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut kota Demak. Beliau terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah seorang mubaligh yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Yang kesembilan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubaligh yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwahnya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Selanjutnya yaitu di daerah Kalimantan. Perkiraan masuknya Islam di wilayah Sulawesi terjadi pada abad ke-16. Pada saat itu, tengah berdiri kerajaan Goa dan Talo yang sebelumnya belum beragama Islam. Kemudian mulai memeluk agama Islam di masa kepemimpinan Sultan Abdullah Awwalul Islam dan Sultan Alauddin. Sulawesi tak terlepas dari peran para ulama. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman, asli Patani yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Menurut sejarah, Syekh Abdul Wahid mulai mengislamkan Raja Wolio asal Buton di tahun 1564. Kemudian dirinya juga mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Datuk Ri Bandang sendiri menyebar ilmu fikih di lingkungan Kerajaan Goa Talo, serta wilayah Makassar serta Bugis. Berikut adalah beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Sulawesi. Yang pertama yaitu Datuk Ri Bandang. Datuk Ri Bandang menyebarkan ilmu fikih di wilayah Makassar, Bugis, dan Kerajaan Goa Talo.
Yang kedua yaitu Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. Beliau mengislamkan Raja Wolio dari Buton pada tahun 1564 dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk lokal. Yang ketiga yaitu Datu Patimang dan Datu Ritiro. Bersama Datu Ribandang, mereka membagi wilayah syiar berdasarkan keahlian dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu di daerah Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau pada abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya yaitu yang pertama yaitu Raja Ternate, yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Zainal Abidin yang besar jasanya dalam mensyiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Yang kedua yaitu Raja Tidore, yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga yaitu Raja Jailolo, yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Yang keempat yaitu Raja Bacan, yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulai Gebi. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. 1. Masa penjajahan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan mendatangkan beberapa perubahan. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama yaitu masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja. Yang kedua yaitu rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 mampu mengubah masyarakat Nusantara. Yang ketiga yaitu semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan Hubbul Watan Minal Iman, atau yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Yang keempat yaitu semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi, Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Selanjutnya yaitu adanya kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa, yaitu adanya perlawanan terhadap penjajah Portugis dan perlawanan Kesultanan Demak serta perlawanan Aceh. Selanjutnya yaitu masa perang kemerdekaan. Ada beberapa peran yang dijalankan, yaitu peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan, peran organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Pada saat itu juga ada organisasi yang ikut berjuang pada masa kemerdekaan. Organisasi tersebut yaitu Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Pondok Pesantren. Pada masa pembangunan, peranan umat Islam pada masa pembangunan. Umat Islam memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Dalam bidang pendidikan, umat Islam membangun lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Dalam bidang ekonomi, umat Islam juga dapat memberdayakan potensi ekonomi melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam bidang sosial, umat Islam berperan aktif sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Yang pertama yaitu peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan, yaitu yang pertama melakukan usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu melakukan usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Yang kedua, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha Nahdlatul Ulama antara lain 1. Mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah
di bawah LP Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren, di antaranya yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Hijriah. Yang ketiga yaitu mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa rumah klinik dan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Yang keempat yaitu mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. 3. Majelis Ulama Nusantara pada masa pembangunan, yaitu memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. 4. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu jiwa dan semangat melakukan dakwah. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Yang ketiga yaitu pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi dan berkarya. Yang keempat yaitu kekhasan dalam kehidupan masyarakat, membentuk karakter guyub rukun, bergotong royong, mengkokohkan sikap tetap bersatu. Terakhir yaitu sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah membentuk jati diri nasionalisme.